Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Hari ini adalah pertemuan kedua kita dalam kelas daring, dan untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai perilaku konsumen. Nah, kita masuk kepada topik kita. Tujuan utama dari konsumen dalam mengkonsumsi produk yang dijual di pasar adalah untuk memaksimumkan kepuasan total. Dan para ahli ekonomi menyebut kepuasan total sebagai utilitas total dari konsumen yang diperoleh ketika mengkonsumsi suatu produk. Sehingga dengan demikian, kepuasan total yang diperoleh konsumen ketika mengkonsumsi produk dapat didefinisikan sebagai kepuasan total yang diperoleh dari sejumlah item per periode waktu. Sehingga fungsi utilitas total menunjukkan hubungan antara kepuasan total yang diterima melalui konsumsi produk dan tingkat konsumsi dari konsumen itu. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai utilitas total, perlu dipahami prinsip-prinsip dasar kepuasan konsumen yang merupakan faktor penting dalam fungsi utilitas total. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi konsumen diantaranya adalah kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen atau pemasok produk atau perusahaan. Nah, yang kedua adalah pengalaman masa lalu atau terdahulu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingannya. Dan yang ketiga adalah pengalaman dari teman-teman di mana mereka menceritakan kualitas produk yang akan dibeli oleh konsumen tersebut. Dan yang keempat adalah komunikasi melalui iklan dan pemasaran yang juga mempengaruhi persepsi konsumen. Nah, pada umumnya, konsumen menginginkan produk yang memiliki berbagai karakter, dan 3 karakter utama yang mereka inginkan adalah: yang pertama, karakter lebih cepat, berkaitan dengan dimensi waktu yang menggambarkan kecepatan dan kemudahan atau kenyamanan untuk memperoleh produk tersebut. Yang kedua, itu adalah karakter lebih mudah atau lebih murah. Maksud saya lebih murah, berkaitan dengan dimensi biaya yang menggambarkan harga atau ongkos dan dari suatu produk yang harus dibayar oleh konsumen. Dan yang ketiga adalah karakteristik yang lebih baik atau better, berkaitan dengan dimensi kualitas produk yang dalam hal ini paling sulit untuk menggambarkan secara tepat. Di sisi lain, David Garvin juga menyebutkan dimensi yang digunakan untuk menganalisa karakteristik produk. Terdapat 8 dimensi, yaitu yang pertama performance. Performance itu aspek fungsional dari produknya. Kemudian feature itu merupakan aspek kedua dari performance yang menambah fungsi dasar. Kemudian keandalan itu berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu produk melaksanakan fungsi secara berhasil. Kemudian conformance itu berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan. Kemudian durabilitas itu terkait dengan ukuran masa pakai. Kemudian kemampuan pelayanan itu terkait dengan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan dan keramahan atau kesopanan atau kompetensi. Kemudian estetika itu terkait dengan karakteristik yang bersifat subjektif, itu berkaitan dengan pertimbangan pribadi dari konsumen atau individualnya. Kemudian yang ke-8 yaitu kualitas yang dirasakan, itu terkait dengan perasaan konsumen terhadap yang dirasakan terhadap produk tersebut. Nah, untuk pemahaman dalam ekspektasi konsumen atau mekanisme memahami ekspektasi konsumen itu merupakan prasyarat untuk meningkatkan kualitas dan mencapai kepuasan total konsumen. Mekanisme untuk memahami ekspektasi konsumen dapat menggunakan suatu kerangka kerja berdimensi 2, di mana dimensi pertama mengklasifikasikan pendekatan yang dilakukan oleh produsen bergerak dari mode reaktif, adik-adik bisa lihat di bagian bawah, reaktif ke proaktif, sedangkan dimensi yang kedua itu mengindikasikan tingkat pemahaman yang mungkin dicapai oleh setiap mekanisme. Nah, kita cermati gambar yang ada di hadapan adik-adik itu terkait dengan mekanisme memahami ekspektasi konsumen. Nah, pemahaman tingkat pertama itu terkait dengan pemahaman yang paling rendah dari produsen terhadap ekspektasi konsumen yang dicirikan oleh mode reaktif. Pendekatan ini terutama ditunjukkan untuk hanya menampung keluhan dari konsumen, kemudian baru dicari langkah penyesuaiannya. Kemudian level kedua itu pemahaman terhadap
ekspektasi konsumen pada tingkat yang lebih tinggi dari yang tingkat yang pertama. Ini dicirikan melalui pendekatan aktif dari produsen untuk mendengarkan konsumen. Nah, mekanisme pada tingkat 2 ini didefinisikan sebagai pendekatan yang mengkomunikasikan dengan konsumen tetapi masih memandang ekspektasi konsumen sebagai tujuan kedua, bukan sasaran utama yang ingin dipahami. Nah, yang ketiga itu adalah pemahaman terhadap ekspektasi konsumen yang paling tinggi. Ini dicirikan melalui pendekatan proaktif dari produsen untuk mendengarkan ekspektasi konsumen. Nah, pendekatan ini akan mampu mengungkapkan ekspektasi konsumen karena mekanisme level 3 memang khusus didesain secara spesifik untuk menjaring informasi dari konsumen. Nah, untuk masing-masing ini adik-adik bisa lihat level 1 itu hanya menampung keluhan, level 2 bisa melalui cara hotline, network, service desk, dan segala macam. Kemudian dan level 3 itu semakin tinggi dengan melakukan misalnya wawancara pribadi, kemudian kelompok fokus, kemudian survei terstruktur. Dan ini merupakan mekanisme memahami ekspektasi konsumen, di mana diharapkan tentu saja pemahaman penuh terhadap ekspektasi konsumen semakin tinggi dan tentu saja semakin lebih baik lagi. Nah, untuk pemahaman ekspektasi konsumen, kita bisa menggunakan juga jendela pelanggan atau customer window. Nah, bagi adik-adik silahkan untuk mencari pemahaman tentang customer window, dan Ibu persilahkan itu menjadi nomor 1 tugas untuk kita hari ini, yaitu customer window. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi utilitas total dan utilitas marginal. Nah, meskipun utilitas dari suatu produk tidak dapat diukur secara numerik dengan tingkat ketepatan yang tinggi, namun untuk keperluan analisis perilaku konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk tertentu untuk memenuhi utilitas total dan dari konsumen itu, biasanya bisa dilakukan pengukuran dengan menggunakan skala ordinal atau ranking ordinal, seperti misalnya 5 untuk kepuasan sangat tinggi, 4 sedang, 3 sedang sekali, kemudian 2 rendah, kemudian 1 sangat rendah. Nah, ini bisa digunakan untuk melakukan penghitungan utilitas dari kegiatan konsumen, untuk melihat konsumen. Nah, dalam konsep utilitas, ukuran dari jumlah utilitas sering disebut dengan util atau util. Nah, fungsi utilitas total itu adalah ini. Adik-adik bisa lihat, fungsi utilitas total itu adalah nilai-nilai utilitas total yang dihubungkan dengan tingkat konsumsi dari konsumen per periode waktu, di mana ditunjukkan total utility itu sama dengan F dalam kurung X. X ini adalah produknya. TU adalah total utility yang diperoleh konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk X. Nah, dari setiap fungsi utilitas total dapat diturunkan ke utilitas marginal, di mana MU adalah delta TU X dibagi delta X. Nah, dari sini adik-adik bisa melihat dari fungsi utilitas total yang diperoleh melalui survei kepuasan konsumen. Selanjutnya diturunkan schedule-nya itu menjadi schedule utilitas total dalam bentuk tabel atau juga bisa dalam bentuk grafik. Nah, dan setiap fungsi utilitas total dapat diturunkan ke utilitas marginal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, silahkan bagi adik-adik yang ingin mengingat-ingat, buka lagi pelajaran PIE tentang perilaku konsumen. Nah, sekarang saya contohkan mengenai suatu survei kepuasan konsumen yang dilakukan terhadap produk X. Didapatkan fungsi utilitas total sebagai berikut. TU X sama dengan 16X dikurang X pangkat 2. Nah, MU-nya adalah turunannya 16 dikurang 2X gitu ya. Nah, ini kita contohkan. Nah, kemudian dari persamaan tadi kita lihat schedule-nya. Schedule-nya adik-adik bisa lihat sendiri. Ini nomor X ini adalah ditentukan misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, TU-nya adik-adik silahkan masukkan kepada persamaan kita yang di atas. Itu ada TU sama dengan 16X kurang X kuadrat. Jadi kalau seandainya X-nya 1, maka TU-nya adalah 15. 15 didapatkan dari 16 kali 1 dikurang
X-nya itu diganti 1 ya adik-adik, kemudian dikurang X 1 pangkat 2. X-nya itu diganti lagi dengan 1 pangkat 2, berarti 16 kali 1 dikurang 1 pangkat 2, dapatlah 15. Nah, sedangkan untuk delta TU adik-adik bisa melihat dari 15 dikurang 0. Jadi unit 1 dikurang 2, berarti 15 kurang 0 dapat 15, 28 kurang 15 dapat 13, 39 kurang 28 dapat 11. Nah, sedangkan delta X sama seperti itu juga, pengurangan itu tapi yang X-nya 2 dikurang 1 dapat 1, 3 dikurang 2 dapat 1, sampai seterusnya. Nah, sedangkan untuk MU adik-adik tinggal membagikan delta TU dengan delta X, maka didapatkanlah 15 dibagi 1 dapat 15, 13 bagi 1 dapat 13, dan seterusnya. Nah, dari sini adik-adik bisa melihat bahwa total utility di awal itu sama dengan MU. Adik-adik bisa lihat TU awal itu sama dengan MU. Nah, tapi kemudian TU secara perlahan terus bertambah, tapi lajunya itu menurun. Pertambahannya tidak semakin meningkat, tapi menurun. Nah, ini ditandai dengan turunnya utilitas marginal sampai akhirnya adik-adik bisa lihat di bawah itu min 3. Nah, dalam prakteknya seorang manajer harus memahami perilaku konsumen dalam mengkonsumsi produk. Jadi adik-adik harus mempertimbangkan hal ini karena lama-kelamaan bisa jadi nanti konsumen itu mengalami penurunan dalam mengkonsumsi suatu produk. Ini terkait dengan perilaku konsumen kita kali ini. Nah, sekarang kita masuk pada konsep pendekatan perilaku konsumen yang kedua, yaitu terkait dengan kurva indiferen dan garis anggaran. Nah, kita mulai dari konsep kurva indiferen. Kurva indiferen itu menggambarkan suatu tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan kombinasi konsumsi produk yang berbeda. Katakanlah si X dan si Y, di mana masing-masing titik kombinasi itu memberikan utilitas atau kepuasan total yang sama. Nah, kita harus mengasumsi dalam melakukan analisis kurva indiferen. Yang pertama itu adalah semua produk yang dipertimbangkan dalam analisis dapat dibagi secara kontinu dalam subunit. Dengan demikian setiap konsumen tidak dibatasi oleh ukuran dari unit produk yang dijual. Kemudian, selera konsumen dan urutan preferensi di antara kombinasi produk ini dapat didefinisikan secara baik dan konsisten. Dan yang terakhir adalah konsumen memandang produk sebagai sesuatu yang disukai dalam arti ia berhasrat untuk mengkonsumsi lebih, bukan kurang. Lebih daripada kurang, maksudnya dia berhasrat untuk mengkonsumsi lebih, bukan berhasrat untuk mengkonsumsi kurang gitu adik-adik. Nah, berdasarkan 3 asumsi tersebut, kita dapat menemukan karakteristik kurva indiferen. Yang pertama itu adalah kurva indiferen merupakan fungsi kontinu. Kemudian yang kedua, kurva indiferen tidak saling berpotong atau kurva indiferen yang menempati kedudukan lebih tinggi menunjukkan kombinasi konsumsi produk yang berada pada kurva indiferen memiliki utilitas atau kepuasan yang lebih tinggi daripada yang di bawahnya. Nah, yang ketiga yang harus digarisbawahi adalah kurva indiferen memiliki slope negatif dan bentuk cembung. Ini sudah pernah saya bahas di konsep awal kita ketika mempelajari pengantar ilmu ekonomi pada bagian atau chapter perilaku konsumen. Nah, ini adalah contoh kombinasi dalam pendekatan indifferent curve. Ini merupakan contoh kombinasi konsumsi produk makanan dan pakaian. Bentuk kurvanya adik-adik bisa lihat cembung. Nah, di sisi lain kita juga memiliki peta indiferen yang diartikan sebagai grafik atau kurva yang menunjukkan sekumpulan dan 2 atau lebih kurva indiferen. Dalam kasus ini ada 4. Dan yang paling kanan atau U4 itu atau U4 itu menunjukkan tingkat utilitas atau kepuasan total pada kurva indiferen yang paling tinggi dibandingkan U3, U2 dan U1. Nah, di dalam peta indiferen, dalam indifferent curve, kita juga bertemu dengan MRS. Kita mengenal MRS, yaitu jumlah dari komoditi yang satu rela dikorbankan untuk mendapatkan tambahan 1 unit komoditi yang lainnya. Ini mirip dengan yang sudah saya paparkan di PIE. Silakan dibuka lagi bahan PIE-nya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu terkait dengan konsep kendala anggaran konsumen.
Nah, pada dasarnya, konsumen ingin mengkonsumsi produk sebanyak-banyaknya untuk memberikan utilitas atau kepuasan total. Nah, akan tetapi konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkan karena bisa jadi dibatasi dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Nah, tugas dari seorang manajer adalah untuk memahami customer budget constraint. Budget constraint atau kendala budget si customer agar mampu mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk tertentu untuk meningkatkan total utility dari setiap atribut yang melekat pada produk. Nah, ini bisa dilihat dengan garis anggaran atau budget line, di mana garis anggaran ini adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan jumlah pendapatan atau anggaran tertentu. Nah, kita contohkan. Nah, adik-adik silahkan bayangkan, ini saya contohkan dua perusahaan penghasil benih di Indonesia, yaitu PT SW Seed Indonesia, kita pernah gunakan benih dari sini, kemudian satu lagi PT Monsanto. Nah, diketahui rata-rata petani hortikultura itu menghabiskan anggaran 1 juta untuk membeli benih dari PT SW Seed dan juga dari PT Monsanto setiap kali masa tanam. Nah, tentu saja masing-masing manajer pemasaran pada masing-masing perusahaan benih harus berusaha untuk mempengaruhi anggaran yang dikeluarkan petani sebagai konsumen. Misalnya, harga benih dari PT SW Seed Indonesia adalah 250.000 per bungkus, dan begitu juga dengan harga benih dari PT Monsanto yaitu 250.000 per bungkus. Nah, dari soal ini kita dapat memperoleh informasi. Yang pertama adalah rata-rata anggaran petani kita adalah 1 juta. Ini contohnya adik-adik. Nah, yang kedua, kalau seandainya harga per bungkusnya dari benih PT SW Seed dari SW Seed Indonesia adalah 250.000, maka jika semua anggaran yaitu 1 juta itu digunakan untuk membeli benih dari SW Seed, maka semua anggaran habis di sini, maka akan diperoleh 4 bungkus. Nah, begitu juga kalau seandainya petani menggunakan semua anggarannya 1 juta itu digunakan untuk membeli di PT Monsanto, maka dia akan juga menghabiskan anggaran 1 juta itu dengan memperoleh 4 bungkus. Nah, dari sini kita akan mendapatkan persamaan. Saya coba persamaannya. Kita coba persamaannya. Berarti didapatkan persamaan 250.000 X. Saya misalkan ini si SW Seed. Kemudian ditambah 250.000 X, ini Monsanto, sama dengan anggaran kita adalah 1 juta. Nah, dari sini baru kita matematikakan. Kalau seandainya kita akan merubah persamaannya, maka ini 250 Y ya, ada X, ini X bolehlah, X di sini Y. Nah, maka dapatkanlah ini 250.000 Y sama dengan 1 juta dikurang 250.000 X. Nah, sekarang kita coba Y sama dengan Y, kurang rapi. Oke, Y sama dengan 1 juta dibagi 250 dikurang 250.000 dibagi 250.000, ini X. Oke. Jadi di sini kita bisa mendapatkan persamaan yang baru, yaitu Y sama dengan 1 juta bagi 254, berarti 4 dikurang
X-nya 250 bagi 251 berarti X. Jadi Y kita sama dengan 4X. Nah, dari sini kita lakukan kombinasi ke sini. Nah, kombinasinya, titik kombinasi misalnya di sini A, B, C, D, E, maka kalau seandainya ditentukan misalnya seperti ini, kita punya anggaran pengeluarannya adalah 1 juta, maka didapatkan PT Monsanto itu kita dapat 4 buah gitu ya. Kemudian kalau misalnya di SW seed-nya adalah 0 gitu ya. Nah, sedangkan ini kebalikannya. Jadi kalau seandainya ini dia 3, ini dapat 1, ini dia 2, sama-sama 2, kemudian ini dia 3, ini dapat 0 gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan, adik-adik bingung ibu itu bagaimana mencarinya, silakan tanya di kolom komentar. Tapi seingat saya sudah pernah mengajarkan ini di PIE, karena ini tidak jauh berbeda dengan yang di PIE. Nah, sekarang dari sini adik-adik bisa membuat indifferent curve-nya ya, garis anggarannya ya, bentuknya garis lurus ya, garis lurus. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian adik-adik juga harus ingat apabila terjadi perubahan anggaran pengeluaran untuk membeli suatu produk yang dipertimbangkan akan berpengaruh terhadap pergeseran garis anggaran, entah itu ke atas, entah itu ke bawah, entah itu Y-nya yang bergeser, entah itu X-nya saja yang bergeser, tergantung apa yang akan dilakukan perubahan. Kemudian kita masuk kepada konsep memaksimumkan utilitas dan kepuasan konsumen. Nah, di samping adalah kurva keseimbangan konsumen yang menunjukkan pencapaian maksimum utilitas atas kepuasan total konsumen pada kondisi anggaran pengeluaran konsumen yang terbatas, yang merupakan titik singgung antara kurva indiferen dan garis anggaran. Nah, konsumen akan memperoleh kepuasan maksimum jika ia menggunakan seluruh anggarannya untuk membeli dan mengkonsumsi barang atau jasa, di mana garis anggaran atau BL di sini di budget line bersinggungan dengan salah satu kurva indiferen atau indifferent curve. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Sebelum ke contoh, saya kembali lagi mengingatkan kepada adik-adik, jika seandainya memiliki pertanyaan terkait ini, saya persilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Contoh, fungsi utilitas total dari seorang individu adalah sebagai berikut. TU-nya sama dengan 100 Q tambah 150 Q kuadrat dikurang 2 Q pangkat 3. Nah, pertanyaan pertama adalah tentukan fungsi marginal utility. Yang kedua adalah berapakah total utility dan marginal utility pada tingkat konsumsi Q sama dengan 5 unit. Nah, kita contohkan ke sini. Jadi kita memiliki persamaan TU sama dengan 100 Q ditambah 150 Q dikurang 2 Q pangkat 150 Q pangkat 2 dikurang, ini pangkat 2 ya adik-adik, 2 Q pangkat 3. Maka didapatkanlah MU sama dengan 100 ditambah 300 Q dikurang 6 Q pangkat 2. Nah, ini adalah persamaannya. Kemudian jika Q sama dengan, ini turunannya, diingat lagi PIE-nya ya adik-adik. Nah, jika Q sama dengan 5 unit, maka TU-nya adalah, adik-adik tinggal memasukkan 100 dikali 5 ditambah 150 dikali 5 pangkat 2, 5 pangkat 2, ini pangkat 2 ya adik-adik, dikurang 25 pangkat 3. Maka didapatkanlah hasilnya 4.000. Nah, kemudian untuk MU sama seperti yang tadi, 100 ditambah 300 Q-nya 5 dikurang
6, Q-nya 5, pangkat 2. Maka diperolehlah hasil 1450. Nah, bagaimana menurut adik-adik sekalian? Saya pikir ini tidak terlalu sulit. Nah, untuk tugas akan saya berikan di assignment. Jika ada pertanyaan, sekali lagi saya ingatkan, silahkan komen di kolom komentar. Nah, untuk hari ini saya pikir cukup sampai di sini. Tetap semangat untuk belajar di rumah, dan tentu saja saya himbau adik-adik jangan ngumpul-ngumpul dulu gitu ya, karena kita melakukan social distancing. Nah, bagi adik-adik saya ucapkan terima kasih jika seandainya ada berkomentar, dan tentu saja jika membaca ataupun mendengarkan yang sudah saya paparkan sekarang. Saya tunggu tugasnya sesuai dengan time limit yang telah kita sepakati. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.